إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari untuk selalu bersama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu keutamaan yang dimana keutamaan ini tidaklah diberikan kepada hamba-hamba yang lainnya, yakni ni'matanil azim, yakni dua nikmat yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, al-Islam wal iman. Keunggulan dan keutamaan umat ini itu diliputi dengan adanya keislaman di dalam dirinya. Karena umat-umat sebelumnya dia memang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun lantikan agama yang bersandarkan di atas Al-Quran dan Nabi yang Khalilullah menjadi afdalun Nabi itu ada pada umat ini. Maka sangat kita bersyukur kepada Allah yang dengannya kita diberikan suatu qudwah, suatu contoh, suatu panutan yang menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Makanya di dalam kehidupan ini kita sering-sering mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salawat wa qawlu ba'duhum, kalau di dalam kitab antum menemukan qawlu ba'duhum, yakni al-ulama, perkataan ulama, disebutkan bahwasanya salawat itu adalah doa. Dan doa ini bersambung dengan keislaman. Makanya al-Islam ad-dinus salamah. Karena Islam itu adalah agama keselamatan. Makanya sangat kita bersyukur di dalam kehidupan kita ini itu dibalut di atas rangkaian-rangkaian keimanan kepada Allah, di atas petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kehidupan dunia ini kita seringkali mendapati yang namanya al-imanu yazidu wa yanqus. Karena di dalam kehidupan dunia ini sering kita dapati itu iman naik turun. Iya. Apa yang membuatnya turun, jamaah? Maksiat. Apa yang membuat dia bertambah? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Iya, kalau kita tanya anak SD, iya, pasti dia tahu. Iya, apa itu maksiat? Iya, kalau dia kelasnya kelas 4, 5 dan 6, dia akan tahu itu. Dan apa yang membuatnya dia berkurang dan apa yang membuatnya dia bertambah, pasti dia akan tahu. Iya. Makanya di dalam kehidupan dunia ini kita harus betul-betul membutuhkan yang namanya hidayah. Makanya ini yang menjadi pokok pembicaraan kita. Karena tema judul dari kajian kita kali ini adalah hidayah adalah pokok segala kebaikan. Karena hidayah, petunjuk, itu adalah pokok segala kebaikan. Ya, tidak ada yang bisa menandinginya. Karena hidayah ini kita harus menjaganya. Kita harus istiqomah di atasnya. Makanya di dalam kehidupan kita ini sangat merugi. Iya, ketika datang berlalu dalam kehidupan kita ini penuh dengan kebaikan, tetapi kita tinggalkan banyak majelis-majelis taklim yang diadakan. Coba lihat Hanzalah. Siapa Hanzalah? Siapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, "Kaifa anta ya Hanzalah?" Hanzalah nafik. Hanzalah ini munafik. Iya. Munafik. "Kaifa anta ya Hanzalah?" Bagaimana keadaanmu? Ditanya saya, ini munafik. Kenapa bisa munafik? Iya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang neraka, seolah-olah neraka itu sangatlah dekat. Ketika berbicara tentang surga, seolah-olah saya melihat pemandangan surga. Seolah-olah saya berada di dalam surga bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Segala sesuatu yang kita lihat di jalan, di mana semua yang kita lihat, apa yang kita lakukan, Allah yang tidak melihatnya, orang-orang yang tidak melihatnya, tetapi Allah melihatnya. Inilah kehidupan jamaah. Makanya di dalam kehidupan ini butuh sekali yang namanya hidayah. Kalau kita berbicara tentang hidayah, maka seseorang itu harus berada di atas hidayah tersebut. Karena hidayah ini ujung-ujungnya apa? Hidayah ini ujung-ujungnya apa? Hidayah ini ujungnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana seseorang ini bisa istiqomah di atas hidayah tersebut? Karena banyak kaitannya. Hidayah ini rentetannya naik sampai dengan istiqomah. Hidayah ini berhubungan dengan keimanan, berhubungan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya apa? Siapa yang melakukan amalan soleh, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa yang sering kita dengar, doa yang tidak pernah kita lupakan di dalam salat-salat kita, dan para guru-guru kita sering mengucapkan doa ini ketika dia muhadharah tentang as-sabatu alal hidayah, as-sabatu alas sunnah, as-sabat semua dia ucapkan ini di dalam salat. Di ayat apa? Ya, ihdina siratal mustaqim. Beri kami jalan yang lurus. Ini dibaca. Makanya di dalam makna-makna di dalam salat itu artinya adalah mencegah. Pencegahan. Salat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana bisa dia mencegahnya? Makanya salat itu di mana ditegakkan? Masa di masjid? Di mana salat ditegakkan? Iya, di mana ditegakkan? Ketika seseorang
setelah melakukan yang namanya salat. Iya, apalagi bahasa Makassarnya, iya pa antu namassing lewa anjo, sesuatu yang bisa menjadikan seseorang lurus di atas permukaan dunia ini ketika dia bisa mengaplikasikan apa yang dia dapatkan di dalam salatnya. Karena orang dia rajin salat di masjid tetapi tingkah lakunya bagaimana? Iya, jauh dari Islam. Iya. Maka salat ini betul-betul kita menegakkan di atas hidayah. Makanya kita sering dalam salat itu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita butuh sekali yang namanya hidayah. Butuh istiqamah di atas hidayah tersebut sampai ajal menjemput kita. Karena hidayah ini ada yang bisa membuatnya dia hilang, ada yang bisa membuatnya dia datang. Ya terkadang orang biasa dia katakan, saya ini masih muda. Iya, saya masih mau berbuat sesuka hati saya. Iya, tunggu saya. Iya, toa pak. Ya nanti saya tua baru mau tobat. Ya tidak. Dia tidak tahu bahwasanya kematian itu datang dari arah mana saja. Tidak tahu. Iya. Seandainya bayi yang baru lahir itu tidak meninggal, maka terputus yang namanya kematian di masa muda. Tetapi kematian itu siapa saja yang merasa ada nyawa di dalam hatinya, maka apa? Maka pasti akan diambil nyawanya. Maka pasti akan tercabut apa yang pernah dirasakan di dunia ini. Maka dari itu, jamaah yang dibelakang oleh Allah Subhanahu wa taala, persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan hidup di dunia ini, maka pergunakan itu dengan baik. Pergunakan memang itu dengan baik. Karena kenapa? La tazulu qadama abdi yaumal qiyamah hatta yus'al al-arba. Karena seorang hamba tidak akan bergeser kakinya sedikit pun sampai ditanya 4 perkara. Tidak akan bergeser jamaah. Iya, sedikit pun. Iya, biarpun dia sedikit, tidak akan digeser sampai dia ditanya 4 perkara. Apa yang pertama? Tentang apanya yang ditanya? Iya, kalau berurutan dapat hadiah. Iya, masya Allah ya. Kemudian apanya lagi? Tidak berutang. Masih ada. Kasih berurut. Insyaallah ada hadiahnya. Iya, gimana panitia? Iya, insyaallah panitia yang siapkan hadiahnya. Siapa yang bisa sebutkan? 4 saja. Ya karena 4 disebutkan. Berurut. Al-umru fi ma'afnan. Yang pertama tentang umur. Iya. Kemudian ilmunya. Kemudian yang ketiga apanya? Sudah tadi, masa muda itu berkaitan dengan umur. Iya, jadi berbaku gandeng. Kemudian yang ketiga adalah hartanya. Ini yang berat. Iya, yang punya mobil 3, yang punya motor minimal 2, ya punya motor 2, ya dia lagi cari pergi surat miskin. Iya, di kantor desa 2 motornya. Ini semua akan ditanyakan. Kemudian hartanya ini di mana dia dapatkan, kemudian di mana dibelanjakan. Iya, kalau dia belanjakan tuh hal-hal yang bermanfaat, alhamdulillah. Iya, dia bantu para pedagang. Iya, dia bantu para janda-janda. Iya, janda-janda yang tua maksudnya. Iya, dia bantu semua. Iya, kalau dia terima gajinya lebih. Makanya sesuatu yang paling bermanfaat di dalam kehidupan dunia ini berbicara tentang harta, maka itulah yang namanya hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ialah sepertiga untuk apa? Sepertiga untuk modal. Sepertiga
Iya, dimakan keluarga. Sepertiga disedekahkan. Siapa yang bisa membuat ini kecuali dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, makanya kadang seseorang itu hartanya habis, tidak tahu dia kemanakan. Iya, sesuatu yang ada pada dirinya dia terbang begitu saja, tidak tahu kemana. Apa yang membuat dia begitu? Apa yang dia buat begitu? Tidak diberkahi, tidak adanya berkah di dalam kehidupannya, tidak adanya berkah di dalam harta-hartanya. Dia setengah mati kumpulkan, mulai dari tempat pembaringannya, kemudian kembali di ke tempat pembaringannya. Itu dia tidak melaksanakan yang namanya kewajiban. Makanya apa yang kita kumpulkan selama ini, seumpama penjual sayur. Iya, penjual sayur, dia keluar jam 4 subuh. Iya. Kemudian azan subuh di masjid. Iya. Apakah dia singgah atau tidak? Insya Allah singgah. Iya, mungkin ada yang tersinggung. Iya, lebih bagus kita bilang singgah. Iya, jadi pada dia apa-apain motor. Iya, singgah. Kalau dia singgah, dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, lancarkanlah rezekiku. Kemudian dia meminta doa, yang dimana doa ini yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Apa doanya? Dalam Sahih Muslim. Sebelumnya ada lagi yang paling mantap, doa belajar 2. Siapa yang tahu? Doa belajar 2. Iya. Doa belajar 1. Ya, itu 2 doa. Tapi yang diajarkan Nabi SAW setelah subuh, apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Tapi ada doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Ini doa. Apa yang pertama diminta? Bukan harta jamaah, bukan hidayah. Minta kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, saya meminta hidayah. Bukan dia minta apa? Bukan Nabi sallallahu alaihi minta apa? Ya Allah, berikan saya istri yang cantik, berikan saya harta yang banyak, berikan saya keluarga yang begini dan begini. Tidak, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta apa? Hidayah. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, saya meminta kepadamu hidayah. Wattuqa. Dan apa setelahnya? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak bermanfaat harta yang kita kumpulkan selama ini kecuali adanya takwa kepada Allah. Takwa, apa arti yang sesungguhnya takwa? Dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Iya, bisa juga. Kalau bahasa Makassarnya, ya, ada yang lebih singkat, panjang sekali. Yang singkat apa takwa? Takwa hahuna. Iya, cocok. Iya, takwa hahuna. Ada di dada. Cuma takwa di mana? Tapas yang apa? Masa dia tahu? Pun nak japa ke Solo, nampak japa kiri tangan agang kira-kira. Nak japa kiri tangan agang atau tidak? Pun nak japa kiri uluangan apa? Kalau kita berjalan di jalanan, kemudian kita ini tidak mau berjalan di tengah, berjalannya di mana? Di pinggir. Karena apa? Betul, keselamatan. Tapi apa? Takut. Jadi tapasnya yang apa? Malah. Tidak lama sekali dicari. Iya. Ya, asal bukan tapas sama balorang. Iya. Kata komandang, ya. Jadi bukan itu. Iya. Jadi adalah kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian takut atas apa?
Atas apa? Iya, siksaan Allah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, kemudian kita langgar, maka itu yang itu yang harus kita takuti. Kemudian yang ketiga apa dia minta? Al-afafa wal apa kalau al-afafa? Kecukupan. Ya, qanaah dan kekayaan. Masya Allah. Terakhir sekali disebut kekayaan. Makanya hidayah ketika seseorang hamba diberikan kepada hamba tersebut, maka dia harus melewati yang namanya apa? Ujian. Dia harus lewati tahapan-tahapan yang namanya dia bisa terangkat derajatnya. Maka dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dia diberikannya hidayah. Makanya seseorang ketika hamba Allah Subhanahu wa taala dicintai oleh Allah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, man yuridillahu bihi yufaqihu fid din, maka akan difaqihkan terhadap agama. Kemudian yang kedua, man yuridillahu bihi khairan yusid minhu, maka dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji itu adalah sebuah apa? Akibat, bukan sebab. Iya, ujian itu datang dari Allah. Maka ujian ini datang, itulah akibat karena kita ini sudah mendapatkan hidayah. Apa baru datangnya namanya sebab? Sebabnya apa? Karena seorang hamba ingin diangkat derajatnya, ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Maka itulah hidayah. Karena berbicara hidayah, itu ada yang bisa mendatangkan hidayah dan ada yang bisa menghilangkan hidayah tersebut. Coba lihat bagaimana hidayah ini terus melekat di dalam hati kita. Ingat jamaah, ingat bahwasanya bagaimana hidayah itu pertama kali menyentuh hati-hati kita. Bagaimana hidayah itu datang pertama kali menyambar dada-dada kita. Coba lihat, begitu kuatnya kita beribadah, begitu tahannya kita untuk melakukan yang namanya ketaatan-ketaatan. Jangan biarkan ini memudar di tengah-tengah hati kita. Jangan biarkan. Iya. Makanya disebutkan bahwasanya di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min wa lanuhyiyannakum hayatan thayyibah." Nah, maka ketika seseorang, siapa yang beramal soleh di atas petunjuk, di atas hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan penghidupan yang sangat baik. Thayyib itu di atasnya baik, bahagia. Iya. Makanya di dalam kehidupan ini kita harus menjaga hidayah ini. Karena terkadang hidayah ini akan melakukan yang namanya penurunan. Bahkan kata para ulama dalam kaidah usul, siapa yang terjatuh kepada perkara yang subhat, maka dia akan terjatuh kepada perkara yang haram. Ini kaidah sangat dalam. Orang dia anggap enteng. Iya, saya melakukan ini, saya lihat-lihat dulu. Iya, saya lihat-lihat, tidak apa-apa ji, sedikit ji. Iya, sedikit ji. Iya, kadang sedikitnya sampai dia terjatuh ke dalam perkara yang haram. Sampai lihat semua berbohong, kemudian dia berbohong sedikit ya, sikit dia balik-balik. Insyaallah tidak jini. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang haram. Iya, makanya seseorang ketika didatangkan hidayah di dalam hatinya, maka siap-siap akan diuji. Siap-siap dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia melakukan sesuatu yang pernah dia tinggalkan. Iya, dulunya dia suka minum khamar. Dulunya suka minum khamar, maka dia akan diuji dengan khamar tersebut. Coba lihat. Orang yang suka merokok, orang yang suka main-main perempuan, orang yang suka judi, dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia meninggalkan pekerjaan tersebut. Orang yang minum khamar, iya, apakah dia langsung akan berhenti? Diuji oleh Allah, diperlihatkan sesuatu yang seperti itu.
sampai dia betul-betul rela dan ikhlas meninggalkannya. Karena terkadang orang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia kembali melakukan yang namanya kemaksiatan. Iya, baru dikatakan, rajin nasing. Iya paling rela batu taklim. Iya, apa ares yang sambang. Iya, apa ares yang nasona. Ya, kan begitu. Ini hatinya ini yang kena hidayah. Mati. Disuruh kasih menjalankan sunnah, niat mungkin ustaz. Tidak. Menjalankan sunnah itu adalah suatu yang mustahab. Suatu yang ditekankan. Karena kenapa? Itu adalah bukti kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seseorang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dulunya dia melakukan suatu keburukan, maka dia akan diuji dengan keburukan tersebut. Ini kaidah yang sangat agung di dalam kehidupan. Karena terkadang orang diuji dengan sesuatu yang pernah dia tinggalkan. Yang dulunya suka mabuk-mabukan, suka narkoba dan apa dan sebagainya, dia akan diuji, dia akan diperlihatkan sesuatu yang seperti ini. Makanya hidayah itu sangat besar di dalam kehidupan kita ini. Maka ini satu kitab disebutkan Muqayyimati as-sabati 'alal hidayah, sebab seseorang kokoh di atas hidayah. Ini bagus sekali kitabnya. Disebutkan bahwasanya waliman kanat al-hidayatu a'zamu ni'matan fil wujudi falaysa hunaka ni'matan a'zamu minha. Maka di sini disebutkan karena hidayah itu adalah nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung. Yang kenapa? Kalau nikmat ini bisa ditukar dengan yang lainnya, itu tidak akan bisa menyamainya. Maka di sini disebutkan falaisa hunaka ni'matan a'zamu minha. Maka tidak ada nikmat yang besar selain hidayah. Maka di sini disebutkan idza sil'atu ar-ra'ijatu indallah wa hiya samanul jannah. Jika ada sesuatu yang paling berharga di dalam kehidupan ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka apa di sini disebutkan? Maka surga itu adalah sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan kita ini. Walidzalika aqsamun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sumpah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di genggamannya, lan tadkhulul jannah hatta tu'minu, kalian tidak akan memasuki surga sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa menuntun seseorang kepada iman? Apa yang bisa menuntun seseorang kepada iman kepada Allah? Hidayah. Maka disebutkan di sini, faman yuridil jannah falyastarihal bil hidayah. Siapa yang menginginkan surga, maka hendaknya dia membelinya dengan hidayah. Ada yang bisa yang belinya, uang tidak bisa. Coba lihat paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba siapa paman Nabi? Masa Abu Talib? Bukan Abu Jahal. Abu Talib. Coba lihat paman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan maut mendatanginya. Datanglah pemuka Quraisy berkumpul bersamanya. Lalu dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya, "Ya ummi, kalimatun hajulaka indallah." Wahai pamanku, katakan sesuatu perkataan yang menjadi hujjah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai diulang sebanyak 3 kali. Namun Abu Talib ini tidak mengucapkan hal yang seperti ini. Itulah pentingnya hidayah. Makanya hidayah ini tidak bisa kita beli dalam bentuk uang. Hidayah ini mutlak bersama siapa? Pemiliknya. Orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kalian, kita semua yang berada di majelis ta'lim ini. Ketika salah seorang sahabat berada di dalam
Maka sahabat bertanya, apakah nama lain dari Raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Makanya Hanzalah sampai panik dalam hatinya. Hanzalah radhiyallahu taala anhu, Hanzalah nafik. Hanzalah ini munafik. Ketika berada di luar di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Namun ketika berada di dalam majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah surga itu sangat dekat bersama dengan kita. Makanya suatu keberuntungan ketika seorang hamba dia berjalan di atas permukaan dunia ini, kemudian dia mendengarkan ayat-ayat dibacakan oleh manusia, kemudian mempelajari agama di dalamnya, kemudian dia singgah, maka dia itu adalah suatu keutamaan yang sangat besar. Dia itu sudah memasuki taman dari taman-taman surga. Adakah di antara kita di sini, ketika kita berada di dalam satu majelis, hati kita galau, hati kita kacau? Adakah di antara kita? Pasti tidak. Iya. Maka keselamatan dunia dan akhirat kita itu apa? Qanaah. Sifat menerima apa adanya. Iya. Terkadang kita lewat siapa yang ceramah? Bukan. Ndak rekom. Jalan saja, cari tempat taklim lain. Anda. Makanya di antara akan disebutkan yang saya sudah rangkum di dalam ini, sebab-sebab seseorang hilangnya hidayah di dalam kehidupannya itu, yang pertama adalah dia terlalu menyelewengkan seseorang atau menganggap enteng seseorang di dalam kehidupannya. Iya, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang al-kibir, ghamtun nas, batarul haq wa ghamtun nas. Iya, merendahkan manusia dan menolak kebenaran. Bagaimana bisa mau datang hidayah? Baru orang datang menasihati, pergi salat, ayo pergi taklim, bececeh, bayar rupa kontu kau. Nak kene salam mangandre cela. Kata itu cela jadi kande nak ke kontrona. Kan begitu. Kan begitu. Kemudian yang kedua, seseorang bisa terjauhkan dari hidayah ialah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling pasti. Jauh dari Allah. Sebelum kita menyebutkan seseorang akan dekatnya dengan hidayah, kita sebutkan dulu yang para-paranya. Iya. Kemudian kita sebutkan yang bagus-bagusnya. Makanya seseorang jauh dari hidayah disebabkan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya syair Arab mengatakan bahwasanya itu seseorang menginginkan hidayah namun dia tidak menempuh masalikuha, sebab-sebabnya. Iya. Bagaikan perahu yang berjalan, yang berlayar di atas daratan. Tidak mungkin. Adakah perahu yang berjalan di atas daratan? Ya, ada kalau ditonda dia. Tapi tidak mungkin, mustahil. Makanya kata penulis hayhata, sangat mustahil sekali. Makanya seseorang ketika ingin hidayah ini terus datang, maka yang paling pertama dia harus lakukan adalah berdoa. Nah, itu yang tadi yang ketiganya. Seseorang itu jauh dari hidayah adalah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah yang menyebabkan dia jauh dari Allah jauh dari hidayah adalah kalau orang Arab itu mengatakan apa itu? Berbuat maksiat. Dia mengatakan bahwasanya Allah ini Maha Pengampun, Allah ini Maha Pemurah. Biar kita melakukan suatu kesalahan, terima je taubatkah? Iya, betul. Iya. Namun ketika seseorang hamba melakukan terus-menerus, maka dia akan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi keenakan di atasnya. Ada. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan huwal al-istidraj. Itu adalah istidraj. Dia dibiarkan di atas kenikmatan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebagaimana Qarun laknatullah
Iya, Qarun ini sezaman dengan siapa? Sezaman sama siapa nih Qarun? Hah? Betul, hah? Nabi Musa. Dulunya ini miskin papah, tak ada apa-apa. Kemudian datang kepada Nabi Musa untuk didoakan. Iya, setelah didoakan terkabul doanya Nabi Musa alaihissalam. Terkumpullah beberapa harta, kemudian jadilah emas. Iya. Emas ini dikumpulkan begitu banyak. Ya, sampai dia lupa kepada Allah. Ketika ditanya ketika ada orang yang meminta kepadanya, wahai Qarun, iya, keluarkan sedikit hartamu. Apa yang dia katakan? Iya. Iya, ini yang saya usahakan selama ini di dunia. Mau seperti ini. Ya, ketika Anda dulunya melarat, ya, tidak ada apa-apanya. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah petunjuk, iya, datanglah sebuah yang namanya harta. Kemudian ada orang datang kepada kita, iya, saya dulu ini sangat susah aku kudo. Iya. Libaton ku rasakan ini susah, tabinya biar aku lalang kialam ini yang bagus. Iya. Coba kalau orang yang tidak pernah merasakan yang namanya seperti ini, langsung undang tahu, anjo di dunia terus pala-pala kah? Iya. Jangan saya bertanya seperti itu, kasih saja uang kalau ada. Jangan terlalu banyak. Baru ditanya, apa bagus ditanyakan kalau datang lagi. Iya, ikau mising. Iya, ditanya yang baik-baik. Iya. Iya, betulnya ditanya bilang kerja ki apa? Ini kita ini sehat karena kita dilarang di dalam agama itu meminta-minta. Iya. Makanya yang ke berapa sekarang? Keempat. Kemudian yang kelima adalah keempat. Kemudian yang keempat terjatuh kepada perkara syubhat. Tahu syubhat? Iya, tengah-tengahnya mustabihat. Samar dia, halus. Iya, halus. Ada orang masuk ke bank. Iya, kemudian ambil uang. Dia bilang, hendak ini untuk administrasi dan sebagainya. Kira-kira halus tidak ini? Kenapa bunga di bank dinamakan bunga? Nah, kenapa bukan riba? Iya. Apa kira-kira? Kenapa bank itu, bank-bank yang kasih kita hutang 10 jadinya 20? Iya, karena bunga itu harum. Tidak mungkin riba. Tidak. Makanya dinamakan bunga. Karena bunga itu harum. Tapi nyatanya apa? Pahit. Iya, pahit untuk kita membayar. Iya, pas ditagih kita dulu marah. Kau tonjin tuh. Nah, sudah masuk waktu. Iya. Kemudian itu yang terakhir. Itu yang terakhir, seseorang bisa jauhnya hidayah. Karena dia apa? Dia anggap bahwasanya ini ndak ji nih, masih aman ji. Iya, jauh ji, masih ya, boleh ji kita takar-takar sedikit timbangan ini. Anu ji, sedikit sekali ji. Iya, lama-lama sedikit kurang ini pas sawalan namun sikit deh. Nah, dia tambah lagi sedikit. Iya. Kan begitu, sama orang jualan. Ya, jualan, jangan jualan sayur terus. Jual buah-buahan. Ya, kalau jual iya kayak lansat, dia gabung lansatnya, iya. Dia katakan timbangan jujur. Iya, Masya Allah di Endrek yang itu paling lucu komandan. Iya. Di situ apa timbang apa dia bilang? Bukan timbangan jujur. Timbangan ustaz. Subhanallah. Lebih parah lagi ini. Iya, dia kira ustaz ini ya begini tidak. Iya. Lebih coba antum kalau musim lansat ke sana. Iya, saya pernah lewat di situ itu waktu mau ke Bone mau ambil salat. Nah, itu ada saya lihat seperti itu. Ternyata di Limbung ini timbangan normal sama timbangan jujur. Iya, di sini apa ya lebih mantap lagi timbangan ustaz. Alhamdulillah. Iya. Kemudian itu yang terakhir. Kemudian
bagaimana seseorang bisa terjaganya hidayah di dalam kehidupannya? Maka yang pertama adalah tidak bersandar kepada dirinya sendiri. Iya, seperti halnya kita melakukan satu kebaikan, melakukan satu apa yang menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan semata-mata datang dari dari kita. Datang dari mana? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah seseorang selalu berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala secara lahir dan batin. Ya, karena terkadang seseorang ini dia ambil setengah. Ya, makanya kita disuruh berislam itu secara sempurna, secara kafah. Iya. Terkadang kita melakukan suatu perintah Allah Subhanahu wa taala, ditinggalkan yang lain. Kan begitu? Maka di sini kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taha di ayat yang ke-123, "Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yudillu wala yashqa." Maka Allah Subhanahu wa taala maka jika datang kepadamu wahai manusia petunjuk kepadaku, maka itu adalah petunjuk dariku. Kemudian lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyesatkan dan tidak akan membuatnya dia sengsara. Fala yudillu wala yashqa. Maka mereka akan hidup di dunia ini dalam keadaan tenang, bahagia. Itu dalam kehidupan dunia ini. Kemudian yang ketiga ialah ini yang sangat penting dalam kehidupan kita, yakni membaca Al-Quran. Ya, harus kita ini muhasabah. Ya, jangan sampai kita sering membuka HP, sering membuka sesuatu yang ada di buku-buku kita, namun jarang membaca yang namanya Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah kalian Al-Quran, yang dengannya Al-Quran ini akan datang membawa apa? Memberikan apa? Syafaat kepada siapa? Li ashabi, kepada orang yang selalu membacanya. Makanya disebutkan dalam Sahih Muslim, bacalah ke Al-Quran semasa kalian hidup di dunia itu dengan tartil masuk ke dalam surga. Iya, sampai kalian apa yang pernah kalian baca maka masuk ke dalam surga. Iya. Coba lihat keagungan Al-Quran. Jadi orang yang hafal 30 juz di mana tempatnya? Iya, di surga. Surga ini bertingkat-tingkat. Iya. Surga mana? Jannatul Firdaus. Iya. Jangan bilang kalau antum berdoa, ya Allah, iya, masukkan saya ke dalam surga. Iya, biarpun di pinggir-pinggir Cikodong. Jangan berdoa seperti ini. Iya, berdoalah yang banyak-banyak. Ya Allah, masukkan saya ke dalam Jannatul Firdaus. Jangan minta setengah-setengah. Makanya Al-Quran ini adalah sesuatu pelipur lara, pelembuk hati. Karena Al-Quran ini adalah sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hudan, untuk menjadi basirah, untuk menjadi penyembuh bagi siapa yang sakit, dan untuk menjadikan sesuatu jalan al-hudan, siratal mustaqim. Inilah Al-Quran. Tapi kenapa orang sekarang ini jauh sekali dalam Al-Quran? Iya. Kenapa? Lebih suka apa? HP? Tidak, Ustaz. Ada HP ku, saya ada Al-Qurannya. Iya. Itu alasannya. Ada jadi HP ku ada Al-Qurannya. Iya. Dia scroll. Iya, masuk WA-nya. Ya, dibaca sing WA-nya. Dibaca WA-nya, tertutup di Al-Quran. Coba kalau mushaf kita bawa kemana-mana, iya, di tempat kerja kah, di tempat jualan kita kah, di kantor kita kah, setelah kita istirahat, bacalah Al-Quran biarpun setengah halaman, minimal 5 ayat lah. Kalau terlalu berat kesibukan kita, iya. Apalagi orang kantoran, itu sangat begitu besar waktu yang dia dapatkan. Apalagi pengusaha. Iya, pengusaha ini Masya Allah ya. Ya tergantung dia, karena dia yang jadi bos. Iya, dia ngatur semua orang. Iya, dia bisa membaca Al-Quran, dia bisa apa dan sebagainya. Maka salah satu untuk bisa menguatkan hidayah dalam kehidupan adalah berbuat apa? Membaca Al-Quran. Iya, jangan sudah dekat ini Ramadan. Ya, dibersihkan itu Al-Qurannya.
Ya, dibersihkan baik-baik, ya, kemudian dibuka lagi. Ini kentara lama sekali tidak pernah baca Al-Quran. Iya, makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan radhiyallahu taala anhu, Al-Quran itu adalah obat pelembut hati. Maka jika engkau mendapati hatimu keras, nasihat begitu sangat enggan untuk masuk, dinasihati sama istrinya tidak masuk-masuk, dinasihati sama gurunya tidak masuk, maka dekatilah Al-Quran. Dekati Al-Quran. Iya, karena Al-Quran ini adalah obat, syifa lima fis sudur. Iya. Kita ini kalau sakit terkadang berpikirnya terlalu jauh. Iya. Terlalu jauh kita berpikir kalau kita sakit. Kita tidak pernah berpikir bahwasanya Al-Quran ini ada untuk menyembuhkan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat Al-Imam Ibnu Qayyim ketika masih kurang tabib, dokter, dia berobat dengan apa? Surah apa? Siapa namanya? Satrio. Suratul Fatihah. Iya, dia membaca suratul Fatihah, kemudian dia menempelkan tangannya di yang sakit, tangan kanannya yang sakit. Kemudian dibaca suratul Fatihah. Kita tidak. Iya. Ya, kita terlalu banyak. Apa saya makan ini? Ya, bisa begini. Tidak. Orang beriman itu ketika dia ditimpa langsung musibah, apa yang diucapkan? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Namun kalimat yang paling indah apa lagi? Alhamdulillah ala kulli hal. Maka itu yang kita ucapkan dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat, mentaati dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fat di ayat yang ke-28, huwa alladzi arsalahu rasulahu bil huda wa dinil haq wa kafa billahi syahida. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan dialah Allah taala yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Maka al-huda di sini adalah petunjuk. Karena kita waktu sudah mau masuk, karena kita ambil kesimpulannya saja. Kemudian yang kelima adalah mengikuti orang-orang terdahulu. Orang terdahulu di sini bukan nenek moyang ya. Iya, para sahabat. Siapa muridnya sahabat? Tabi'in. Ya, tabi'in. Siapa muridnya tabi'in? Siapa muridnya atba'ut tabi'in? Tidak ditahu itu? Ya. Ya, dia bersambung sampai sekarang. Jadi kalau terputus dari atba'ut tabi'in, ya sudah. Siapa itu atba'ut tabi'in? Zamannya siapa? Nah, kalau kita belajar mustalah hadis, pasti antum tahu. Belajar hadis. Siapa? Iya, bisa. Ya. Yang siapa atba'ut tabi'in? Kalau tabi'in siapa? Contohnya satu saja. Siapa? Desibali. Siapa? Hasan Al-Basri. Nah, itu dia. Ya, kita terkadang jauh dari sesuatu hidayah karena apa? Tidak pernah membaca sirah Nabi, tidak pernah membaca sirah sahabat. Ya, kan begitu. Ya, jadi seseorang itu menjadikan sahabat, menjadikan salafus saleh untuk dijadikan petunjuk. Maka lahirlah yang dinamakan dengan salafus saleh. Orang yang mengikuti jalan salafus saleh dinamakan apa? Dinamakan apa? As-salafiyatu. Dinamakan salafi. Iya, jadi orang yang berusaha kokoh di atas jalan para sahabat dan pemimpinannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah as-salafiyah. Maka itu adalah as-salafiyah. Kemudian yang keenam adalah mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Seperti di sini sebutkan ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Nah, ini masyaallah ya. Tidaklah satu musibah yang menimpa kita kecuali dengan izin Allah. Iya, jadi jauh sekali yang namanya dukung. Iya, datang ke dukung ya, tolong santet dulu ini. Iya. Tolong dulu begini. Iya.
Hendak itu. Segala sesuatu yang datang dari kita itu adalah terjadi karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang terjadi ketika ada orang kesurupan, ada orang yang disantet apa dan sebagainya, itu namanya apa? Itu namanya apa? Hah? Iya, itu kan tadi dengan izin Allah. Kalau ini kayak guna-guna apa dan sebagainya, ya sebab. Itu adanya sebab. Adanya sebab. Kalau segala musibah yang datang dari kita itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya ini sangat panjang karena masih ada poin yang akan disebutkan dan waktu. Iya, insyaallah taala. Iya. Taib. Sudah masuk waktu? Oh iya, taib. Insyaallah taala, karena waktu yang membatasi kita setelah ini kita butuh yang namanya apa? Praktik. Kita yang namanya butuh yang namanya apa? Istiqomah. Karena seseorang yang berjalan di atas hidayah, dia butuh yang namanya istiqomah. Istiqomah ini berat, jemaah. Siapa yang bilang di sini istiqomah itu mudah? Istiqomah itu berat. Ya, beratnya bagaimana? Karena seseorang ini berpegang teguh di atas agama yang benar, kemudian berpegang teguh di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan sunnahnya. Allah taala alam. Benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.